45 Jakarta. Di sini kita mau perkenalan dulu ya. Yang pertama aku ada Alvina Nabila. Aku Sania Zahro. Di sini kita akan berbincang-bincang atau diskusi seru aja. Di mana itu untuk bisa menambah pengetahuan kita dan juga untuk para penontonnya juga. Nah, kita mau bahas yang lagi ramai ya teman-teman. Jadi kemarin kan udah ada debat cawapres dan kita mau kaitin sama tujuan SDGs yang bakal kita bahas sekarang, yang tentunya tetap sama seperti apa yang ada di topik debat cawapres kemarin. Tapi gini, ngomong-ngomong kemarin menurut saudara Sania nih, debat cawapres yang udah dilaksanain kemarin itu gimana sih, seru nggak atau ternyata jawabannya itu kurang menarik nih gitu? Gimana coba pendapat Sania? Kalau menurut saya sih ya, debat cawapres yang kemarin itu seru banget ya, apalagi tanggapan dari antara paslon cawapres 1 sampai 3 itu semuanya seru banget sih untuk dibahas, terutama untuk topik yang hari ini mau kita bahas. Oke. Terus menurut kamu gimana nih argumennya itu tentang para paslon yang pada menyampaikan pendapatnya terkait dengan salah satu tujuan SDGs yang akan kita bawakan hari ini? Oke, jadi menurut saya berdasarkan visi misi yang disampaikan kemarin oleh paslon nomor 2 tentunya membahas tentang pembangunan IKN, di mana pembangunan berkelanjutan ini tuh menurut paslon nomor 2 itu merupakan salah satu yang dapat membuka titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia gitu. Terus dia juga membahas mengenai IKN ini juga bisa membuka akses dan konektivitas sekaligus untuk membuka lapangan kerja di IKN juga. Nah, menurut paslon nomor 2 juga, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga IKN itu bisa sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia gitu. Terus menurut Kasanya itu gimana sih? Apakah dengan adanya pembangunan IKN yang sudah berjalan ini tuh mampu membantu Indonesia untuk mencapai salah satu tujuan SDGs, yaitu tentang infrastruktur? Gimana pandangan Kasanya terkait dengan IKN yang sudah dibangun ini, yang sudah dilaksanakan, yang sudah berjalan ini? Kalau menurut saya itu dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan fasilitas baru kayak meliputi seperti ini, jalan tol atau bandara, sekolah, itu merupakan rangkaian kegiatan yang bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat yang ada di IKN ini mengenai komitmen pemerintah sendiri gitu loh dalam mewujudkan pembangunan di IKN ini gitu. Kemudian selain itu pembangunan IKN ini juga kan transparan, akuntabel, dan sasarannya tuh tepat gitu loh. Jadi menurut saya sih dengan terbangunnya IKN dan fasilitas-fasilitas yang akan ada di IKN ini, Presiden Joko Widodo itu sangat berharap itu dapat meningkatkan minat investor baik domestik maupun internasional terhadap IKN, tentunya untuk Indonesia juga. Ya, saya setuju banget sama apa yang sudah disampaikan oleh Kasanya nih. Saya setuju karena dengan adanya pembangunan IKN ini kan tentunya hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan pada debat cawapres kemarin, bahwa dengan melakukan pembangunan infrastruktur itu tidak hanya membangun infrastruktur yang fisik saja, tetapi kita juga harus barengi dengan adanya peningkatan kualitas SDM di Indonesia, di mana dua-duanya harus dijalankan secara paralel, karena sekali lagi untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu di tingkat SMK misalnya kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu untuk bisa memenuhi kebutuhan industri, sehingga ketika anak SMK itu lulus, mereka itu benar-benar untuk siap kerja, siap terima tantangan kerja, di mana hal-hal tersebut yang saya takut ya dari debat cawapres yang kemarin. Oke, jadi dari argumen yang tadi kamu sampaikan nih, itu saya juga setuju sih sama apa yang tadi kamu sampaikan mengenai argumen kamu. Kita balik lagi ke debat cawapres. Lalu menurut kamu apa aja sih hal-hal yang harus gitu dijadiin prioritas, yang paling prioritas utama gitu oleh para paslon dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan gitu? Menurut saya yang perlu diprioritaskan dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan itu kita harus ada namanya, pertama itu kerangka kebijakan, kedua itu harus ada persiapan, ketiga itu kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan di mana hal tersebut perlu menjadi perhatian utama dalam mendorong daya tarik pendanaan infrastruktur di seluruh wilayah di ASEAN. Contohnya nih, kita ambil contoh, jika Anda bisa merancang kebijakan yang tepat, maka kita akan mampu untuk mengambil pendanaan yang tepat juga dan merealisasikan suatu proyek infrastruktur, di mana hal tersebut sudah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur di IKN contohnya, yang dimana didanai oleh investor 80% dan tidak memakai APBN seperti yang telah disampaikan oleh Cawapres nomor 2 kemarin.
Lalu yang kedua adalah persiapan, di mana jika kita melakukan pembangunan infrastruktur, kita juga harus menyiapkan hal-hal yang matang seperti pembangunan jalan, jaringan listrik, dan juga telekomunikasi secara keseluruhan, di mana hal tersebut pastinya membutuhkan persiapan yang matang juga. Dan yang terakhir itu kolaborasi antar pemangku kepentingan, di mana jika para pemangku kepentingan itu mampu saling bersinergi dan juga mewujudkan tata kelola yang baik sekaligus efisien, maka hal tersebut jadi berbagai proyek infrastruktur itu bisa dapat dijalankan. Wah, jadi banyak banget ya tadi yang udah kita bahas tentang infrastruktur di Indonesia. Ya, betul banget. Yang bisa kita kaitin dengan debat cawapres kemarin. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tuh, kita tuh harus melakukan kerangka kebijakan, persiapan, dan tentunya dengan kolaborasi ya. Jika kita ingin melakukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia gitu. Sekarang kita balik lagi ke debat cawapres ya. Kita balik lagi ke debat cawapres, kita menanggapi tentang tanggapan dari paslon nomor 3 nih tentang pembangunan infrastruktur terutama di IKN. Jadi paslon nomor 3 ini bertanggapan bahwa sebagai calon pemimpin kita itu harus pandai dalam memilih prioritas, di mana yang harus diprioritaskan karena demi pemerataan dan keadilan gitu loh untuk pembangunan kota-kota di Indonesia. Jadi nggak hanya fokus sama satu titik aja gitu seperti IKN. Jadi kita juga harus memperhatikan kota-kota atau daerah-daerah terpencil yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah juga. Sehingga dengan diperhatikannya pemerataan pada kota-kota kecil-kecil seperti yang tadi gitu, itu dalam waktu singkat Indonesia juga bisa menjadi dan memiliki kota-kota yang lebih baik gitu, karena secara fiskal pemerataan itu yang diberikan pemerintah itu adil gitu loh. Jadi bisa bisa menurut paslon nomor 3 itu bisa jadi negara yang memiliki pemerataan terhadap kota-kota yang tidak hanya terfokus pada satu titik gitu loh. Ya, betul banget. Saya setuju banget apa yang dikatakan oleh Kak Sania tadi. Contohnya itu masih banyak nih daerah-daerah yang memang perlu dan harus diperhatikan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Contohnya seperti infrastruktur sosial, itu kan merupakan sebuah aset yang mendukung tentang kesehatan dan juga keahlian masyarakat, di mana hal tersebut meliputi pendidikan. Pendidikan itu ada sekolah, ada perpustakaan, terus kesehatan juga ada rumah sakit dan juga pusat kesehatan. Setelah itu ada rekreasi, contohnya seperti taman, museum, dan juga hal-hal lainnya, di mana hal tersebut itu harus benar-benar sama diperhatikannya oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak hanya harus memperhatikan dan memprioritaskan IKN saja untuk saat ini, tapi juga harus bisa memperhatikan dan melakukan pemerataan di seluruh wilayah dan aspek yang ada di Indonesia gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita juga setuju gitu loh dengan pembangunan infrastruktur di IKN gitu, karena ini juga salah satu bentuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Tapi kita ini cuma menyampaikan beberapa saran aja ya. Betul. Kita punya beberapa saran yang bisa dan mau kita sampaikan nih buat teman-teman yang nonton juga. Contohnya itu pemerintah tuh harus lebih memperhatikan hal-hal atau masyarakat kecil, di mana pembangunan IKN itu kan sangat bagus banget untuk kemajuan Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tuh harus dibarengi juga dengan pembangunan dan juga fasilitas serta infrastruktur bagi masyarakat Indonesia secara merata dan menyeluruh agar tidak terjadi kesenjangan gitu. Kita juga dalam ini tuh kita tuh harus selalu mendukung ya perencanaan pemerintah tuh seperti apa gitu loh, mendukung perencanaan pemerintah yang memang sekiranya itu bisa memajukan Indonesia gitu loh dan tentunya bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita sebut sustainable development goals gitu. Ya, jadi ya intinya kita setuju dengan pembangunan IKN ini, tapi pemerintah juga harus bisa memprioritaskan dan melakukan pemerataan bagi seluruh aspek dan wilayah yang ada di Indonesia gitu. Tentunya dengan kita melakukan pembangunan berkelanjutan itu harus melihat kondisi lapangan itu seperti apa gitu ya, untuk bisa melanjutkan nih apakah harus dilakukan pembangunan berkelanjutan atau enggak gitu. Jadi bisa dilihat kondisinya tuh sebenarnya cocok atau enggak gitu. Iya, setuju banget dengan hal itu. Oke, segitu aja topik perbincangan kita hari ini. Semoga teman-teman yang nonton itu bisa ngambil sisi positifnya dari apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya mau menyampaikan argumen juga boleh komen di bawah. Ceritanya kita punya argumen apa nih tentang apa yang kita sampaikan, benar atau salah gitu. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Bye bye.